Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SMP. Materi pembelajaran kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas bab mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Namun sebelum kita lanjut, marilah kita membaca doa. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita dalam menerima materi pembelajaran. Baik, pada kesempatan ini adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas berkaitan dengan mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan adalah yang pertama, meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah pokok ajaran agama. Yang kedua, menghayati perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Kemudian yang keempat, menyajikan cara menerapkan jujur dan adil. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian adil dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan adil dengan benar. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar. Kemudian kelima, berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang jujur. Ya, pengertian jujur. Jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antar hati, perkataan dan perbuatan. Kata jujur berasal dari bahasa Arab, yakni sama dengan as-siddiqun atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Selanjutnya menurut ahli, saya mengutip di sini menurut Muhammad Mustari. Pengertian jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa jujur adalah adanya kesesuaian yang ada di dalam hati kita, perkataan kita, perbuatan kita. Jadi kapan tidak ada kesesuaian antara isi hati kita, kemudian perkataan dan perbuatan kita, maka nilai itu bukan disebut sebagai jujur. Karena jujur pada hakikatnya yaitu adanya kesesuaian antara hati, kemudian perkataan dan perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita memperhatikan beberapa contoh perilaku jujur. Di sini kita akan menjelaskan, membacakan beberapa contoh perilaku jujur. Misalnya di dalam lingkungan keluarga atau dalam lingkungan rumah kita. Yang pertama misalnya mengatakan yang tujuan sebenarnya pada saat bepergian. Jadi kita sebagai anak
Yang begitu mau kita pergi kemudian kita pamit, maka kita harus pamit dengan menyebutkan tujuan yang akan kita datangi. Ya, itu yang pertama. Contoh yang kedua, mengakui saat melakukan kesalahan. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, maka segera kita mengakui bahwa kita itu salah. Ya. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi seorang yang jujur akan senantiasa bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, memberitahukan nilai ulangan sekolah yang diperoleh apa adanya. Artinya ya kita harus jujur kepada orang tua kita, misalnya ketika kita mengikuti ulangan kemudian mendapatkan nilai, ya walaupun mungkin nilai kita jelek, ya maka tetap kita harus menyampaikan dengan jujur. 5, mengatakan yang sebenarnya saat diminta pendapat oleh orang tua. Jadi itu tadi ya harus menyampaikan apa yang ada dalam kita, hati kita, ucapan kita dan perbuatan kita. Kemudian misalnya contoh di lingkungan sekolah, ya mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk kelas, ya karena selama ini mungkin kita ya misalnya terlambat, ya kita membuat alasan yang tidak sesuai dengan keadaan kita. Kedua, membayar jumlah uang sesuai dengan yang dibeli pada saat jajan. Ya mungkin ini ya banyak mungkin siswa atau ada siswa yang melakukan hal-hal yang curang, ya maka ya, ketika kita membeli sesuatu, ketika ada kembalian, ketika diberi uang oleh orang tua kita, maka seharusnya kita menyampaikannya sebenarnya atau mengembalikan uang kembalian. Kemudian menepati janji sesama teman, tidak mencontek saat ulangan. Saya kira itu di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, ya hanya mengakui perbuatan yang merugikan orang lain. Ya, ketika kita melakukan perbuatan yang mungkin menyebabkan orang lain rugi, maka itu harus kita akui, harus kita terima dan kita mempertanggungjawabkannya. Ya. Kemudian mengembalikan barang yang dipinjam secara utuh. Nah, ini beberapa contoh jujur ya dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Ya silakan nanti dibaca kemudian ditambahkan referensi lain mengenai dengan contoh-contoh jujur. Selanjutnya kita masuk pada penerapan atau bagaimana menerapkan perilaku jujur. Ya. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, ya kita bisa memperhatikan ya contoh perilaku jujur ini. Yang pertama misalnya di rumah. Di rumah kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya misalnya ibu meminta tolong dibelikan minyak goreng dengan kebutuhan pokok yang lainnya. Sebagai anak jujur, ya semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu atau ayah kita. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberitakan sesuatu hal kepada orang tua atau keadaan lingkungan masyarakat. Jadi ini contoh misalnya di dalam kehidupan dalam keluarga kita. Kemudian di sekolah, ya misalnya yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan pikir sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, tutur kata benar kepada bapak ibu guru, karyawan dan teman. Jika bersalah harus mengakui kesalahan. Kemudian di masyarakat, ya kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis dan saling menghormati. Seorang yang jujur
tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif. Antara ucapan dan perbuatan seseorang yang jujur harus sama. Dengan berperilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi jujur ini merupakan perbuatan yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang adil. Pengertian adil. Makna sikap adil dalam Islam adalah menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya dengan tidak memihak atau bersebelah. Dalam sudut pandang lain, adil dalam Islam artinya adalah memutus suatu perkara yang disesuaikan dengan amal dan perbuatan. Kemudian pengertian adil yang lain adalah di mana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Kata adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tidak ada yang pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi yang lain. Jadi persepsi adil ini juga berbeda-beda. Tetapi yang jelas dalam ajaran agama kita bahwa adil dikatakan bahwa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh misalnya dalam mendapatkan hal warisan, laki-laki mendapat 2, perempuan mendapat 1. Atau contoh yang lain, misalnya kita di dalam bersaudara, kita punya adik TK, kemudian kita sendiri misalnya sudah SMP, adik kita misalnya mendapatkan uang jajan dari orang tua kita misalnya 2.000 satu kali ke sekolah, kemudian kita juga 2.000, tapi kita misalnya berangkat sekolah sendiri, naik mobil angkutan umum yang membayar, kan tidak mungkin. Mungkin Anda dikasih lebih misalnya 10.000. Jadi adil di sini belum tentu kita memastikan bahwa harus sama rata atau sama banyak. Jadi adil titik beratnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh perilaku adil. Contoh perilaku adil di keluarga, sekolah dan masyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara. Bisa kita lihat di sini. Misalnya memberikan uang saku kepada anak sesuai kebutuhan dan porsinya. Seperti saya tadi sampaikan, harus berdasarkan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini berarti sesuai dengan porsi yang harus diberikan. Atau selanjutnya mencintai seluruh anggota keluarga dengan tidak bersebelah. Artinya kita mencintai seseorang dalam keluarga kita itu tidak ada yang dilebih-lebihkan. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban baik di lingkungan maupun dimanapun dengan seimbang. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita dengan seimbang. Silakan dibaca contoh-contoh berikutnya berkaitan dengan perilaku adil. Selanjutnya menerapkan perilaku adil. Menerapkan perilaku adil misalnya di rumah. Di rumah misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakek, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai
perintah ayah. Jadi ini ya kembali kita tegaskan ya bahwa adil ya harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau porsi masing-masing ya, di dalam keseharian kita. Ya, silakan dibaca bagian berikutnya ya tentang perilaku adil. Di pause kemudian dibaca. Baik. Selanjutnya ya kita menunjukkan beberapa dalil yang berkaitan dengan jujur dan adil. Ya misalnya yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ya mari kita ya sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini ya selain menjelaskan tentang jujur, dan di sini jujur berkata benar, juga menjelaskan tentang ya berlaku adil. Ya berlaku adil sekalipun di sini disebutkan bahwa sekalipun itu musuh-musuhmu, maka kamu akan tetap diperintahkan untuk berlaku adil kepada mereka. Karena adil ini adalah mendekatkan kita kepada ketakwaan. Kemudian berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya di sini bisa kita baca, An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi di sini sangat jelas ya kita bagaimana harus bersikap jujur, karena bersikap jujur itu akan yang membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya ya, di dalil yang lain ya yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya langsung saja kita masuk pada artinya. Ya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang berdoa mereka tidak terhalang, yaitu imam, ya pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan 2 orang yang disalimi. Doa mereka dibawa
ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Jadi di sini sangat jelas bahwa orang yang adil atau pemimpin yang adil, insya Allah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita laksanakan bersama. Dan tentu dalam apa yang saya sampaikan ini terdapat kekurangan-kekurangan, bisa dikoreksi. Saya terbuka pada seluruh yang menyaksikan video ini bisa mengoreksi ketika terdapat kekurangan ataupun kelebihan di dalamnya demi kesempurnaan ajaran agama Islam ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.